Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya Aira Fandi, siap menemani kalian di episode ini. Hari ini kita akan membahas dua aspek penting dalam editing yang sering kali menjadi penentu apakah sebuah video terasa menarik atau bahkan malah membosankan. Kita akan membahas tentang pacing dan decoupage dalam editing. Dalam sebuah film atau video, ritme adalah segalanya. Pernahkah kalian menonton adegan yang terasa terlalu lambat hingga membosankan? Atau sebaliknya, adegan yang terlalu cepat sampai sulit diikuti. Semua ini berkaitan dengan pacing, yaitu bagaimana kita mengatur kecepatan adegan untuk menciptakan pengalaman yang tepat bagi penonton. Dan di sisi lain ada decoupage yang merupakan teknik penguraian adegan ke dalam berbagai shot yang kemudian disusun dalam editing untuk membentuk narasi yang logis dan menarik. Jadi buat kalian yang ingin memahami bagaimana mengontrol ritme visual dan membuat video yang lebih engaging, simak episode ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke tekniknya, kita pahami dulu apa itu pacing dalam editing. Pacing adalah kecepatan di mana sebuah adegan atau keseluruhan film atau video berkembang. Pacing tidak hanya dipengaruhi oleh durasi shot, tetapi juga oleh pergerakan kamera, dialog, musik, dan transisi antar adegan. Terus kenapa sih pacing itu penting? Pacing itu bisa mengontrol emosi penonton. Pacing yang cepat bisa menciptakan ketegangan, sementara pacing yang lambat bisa memberikan kedalaman emosional. Kemudian pacing juga bisa menjaga perhatian penonton. Pacing bisa menentukan sticky power sehingga penonton tetap berada di tempatnya. Jika ritme terlalu lambat, penonton bisa bosan. Jika terlalu cepat, mereka bisa kehilangan informasi penting. Kemudian pacing juga mendukung genre dan gaya film. Film aksi cenderung memiliki pacing cepat, sementara drama sering menggunakan pacing lebih lambat untuk membangun emosi. Contoh pacing dalam film nih, pacing cepat ada di Mad Max Fury Road. Banyak jump cut dan editing agresif untuk menambah intensitas aksi. Kemudian pacing lambat ada di Blade Runner tahun 2019 ini, menggunakan shot panjang untuk membangun atmosfer dan kedalaman karakter. Kemudian ada pacing dinamis. Nah, film Parasite, kalau yang sudah nonton film Parasite, di film ini menggunakan ritme lambat di awal untuk membangun cerita, lalu mempercepatnya di klimaks. Jadi pacing yang baik adalah pacing yang mendukung cerita. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat tanpa alasan yang jelas. Sekarang kita masuk ke teknik praktis untuk mengontrol pacing dalam editing. Yang pertama adalah tentukan shot duration, durasi shot dalam editing. Shot pendek dan cepat cocok untuk adegan aksi atau ketegangan. Shot panjang ini cocok untuk membangun emosi atau memberikan informasi lebih mendalam. Kemudian kita juga bisa menggunakan cut by beat, memotong video sesuai dengan beat musik untuk menciptakan ritme yang harmonis. Sering digunakan dalam video klip ya. Cut by beat ini sering digunakan dalam video klip atau montase. Kemudian ada cut by motion atau cut on action, di mana di editing kita memotong dari satu shot ke shot yang lain berdasarkan pergerakan karakter. Cut atau juga bisa sering di cut by move, memotong dari satu shot ke shot yang lain berdasarkan pergerakan karakter atau objek untuk transisi yang lebih mulus. Kemudian montase untuk memadatkan waktu. Ini menggunakan serangkaian shot pendek untuk menunjukkan perkembangan karakter atau cerita dalam waktu singkat. Kemudian ada pacing berbasis genre. Untuk genre aksi atau thriller, ini menggunakan pacing cepat dengan banyak jump cut dan pergerakan kamera dinamis. Untuk genre drama dan romantis, pacing lebih lambat dengan shot panjang dan banyak close up. Kemudian komedi, ini pacingnya lebih dinamis dengan menggunakan cut yang tajam untuk efek kejutan atau punchline. Eksperimenlah dengan ritme yang berbeda-beda hingga menemukan pacing yang paling sesuai dengan cerita yang ingin kamu sampaikan. Sekarang kita bahas decoupage, teknik yang sering digunakan dalam penyutingan film untuk membentuk narasi yang lebih efektif. Decoupage adalah teknik membagi adegan menjadi berbagai shot yang kemudian diedit untuk menciptakan aliran visual yang jelas dan menarik. Decoupage membantu menentukan bagaimana sebuah adegan akan dipecah menjadi gambar-gambar yang lebih kecil sebelum disatukan kembali dalam editing. Kenapa decoupage itu penting? Decoupage mampu membantu penyusunan narasi, memastikan cerita bisa mengalir dengan baik. Kemudian decoupage penting karena bisa mengarahkan perhatian penonton, bisa memilih bagian mana yang ingin diperlihatkan dalam satu adegan. Kemudian juga bisa meningkatkan dramatisasi, memperkuat emosi karakter dengan memilih angle dan durasi shot yang tepat. Teknik decoupage dalam editing ada master shot plus close up. Ini menggunakan wide shot sebagai dasar lalu dipotong dengan close up untuk ekspresi karakter. Kemudian ada cut in dan cut away, memotong ke detail penting dalam adegan untuk memperkuat cerita.
Kemudian ada parallel editing, menampilkan dua kejadian yang berlangsung bersamaan untuk meningkatkan ketegangan atau dramatisasi. Jangan sekedar merekam dari satu angle terus-menerus, gunakan berbagai shot dan variasikan editing untuk menciptakan pengalaman visual yang lebih menarik. Editing bukan hanya soal memotong video, tapi bagaimana kamu mengontrol ritme dan membentuk pengalaman penonton. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang pacing dan dekupase dalam editing. Semoga episode ini membantu kalian dalam menciptakan video yang lebih menarik dan bercerita dengan baik. Jangan lupa subscribe RFA Corner di podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan kirim ke DM Instagram berikut ini. Jangan lupa terus berkarya dan salam Lensa Kreatif.